إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman, tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Tidak semudah yang kita bayangkan hanya dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kesaksian ini akan mudah dilakukan jika diaplikasikan dalam bentuk amal perbuatan. Salah satu hal yang akan mendorong seseorang masuk ke dalam surga Allah adalah dengan kejujuran. Maka tema khutbah kita kali ini adalah indahnya kejujuran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa innal birra yahdi ila al-jannah." Hendaklah kalian selalu berkata yang benar, selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan memasukkan kalian ke dalam surga. Orang yang selalu jujur dalam kehidupannya, maka dia terpola perkataan perbuatannya selalu dimensinya adalah ketakwaan kepada Allah. Dia tidak akan bisa berdusta. Sekali dia berdusta, maka dia akan menyesali dalam segala kehidupannya. Maka orang seperti ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai siddiqa, artinya orang yang selalu jujur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, kemudian dia memelihara kejujurannya, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kebalikan dari kejujuran ini adalah kedustaan. Orang yang berlaku dusta sekali, maka dia akan terus melakukan kedustaan-kedustaan berikutnya. Karena dia sudah semakin terbiasa dengan perkataan dusta, hanya untuk bagaimana ia tidak disalahkan dalam perkataan dan perbuatannya, maka dia berlaku kedustaan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar." Jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena kedustaan itu mengantarkan kepada perilaku keburukan, dan keburukan itu memasukkan kalian ke dalam neraka. Orang yang terbiasa jujur dalam kehidupannya, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sebagai kadzaban, seorang pendusta. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Seseorang yang biasa berlaku kedustaan, seseorang yang terbiasa berlaku kecurangan, kemudian ia mempertahankan kedustaannya, maka
dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Indahnya berlaku jujur akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Bukan cuma itu saja, dia akan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Dia akan dikumpulkan bersama hamba Allah yang para syuhada. Dia dikumpulkan bersama hamba Allah yang memiliki amalan-amalan saleh para nabi dan siddiqin. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi, para orang-orang yang cinta kebenaran, kejujuran, orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang senantiasa menjadi teman terbaik mereka di dalam surga nanti. Maka inilah indahnya kejujuran, akan Allah kumpulkan dia bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah, ada beberapa macam kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam iman. Orang yang jujur dalam iman maka akan teraplikasikan dalam amal perbuatannya. Karena iman itu adalah iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, lisannya mengucapkan. Kemudian tasdiqu bil qalb, dibenarkan di dalam hati. Apa yang ia ucapkan itu, ia terjemahkan dalam hatinya bahwa benar apa yang saya ucapkan itu. Wal amalu bil arkan, kemudian ia jabarkan, praktikkan dalam amal perbuatannya sehari-hari, maka itulah disebut orang beriman. Ada di antara kita orang-orang yang menyembunyikan keimanannya, dinampakkan dia adalah orang beriman, padahal sebenarnya dia bukan orang beriman. Mereka adalah orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan beriman kepada Allah, katakanlah bahwa sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri-ciri orang munafik, di mana mereka mengatakan iman tetapi hatinya sendiri jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian iman itu akan mempraktikkan dalam ketaatan kepada Allah. Karena apa yang kita katakan saya beriman kepada Allah, penterjemahannya adalah arti dari ujian seberapa besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang Arab Badui mengatakan kami ini telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka bahwa mereka belum iman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kami ini Islam, kami ini sudah tunduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam diri mereka. Iman itu belum nancap ke dalam diri mereka. Mereka baru sekedar Islam. Mereka baru hanya sekedar kami Islam, aslam tu, kami adalah orang-orang Islam, tapi belum tentu beriman. Tetapi kalau sudah beriman, maka dia sudah tentu orang Islam. Banyak di antara kita ini orang Islam. Dari lahir dia sudah Islam. Bawaan kedua orang tuanya, bahkan dalam KTP-nya pun dia Islam. Tetapi dalam praktik agamanya masih jauh dari nilai-nilai Islam. Dia belum salat, dia belum puasa, dia belum mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia masih menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal maksiat, untuk hal-hal dunia. Maka dia belum dikatakan orang beriman kepada Allah, tetapi dia dikatakan orang Islam. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, jujur dalam ilmu. Jujur dalam ilmu. Inilah yang dilakukan oleh dua makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat dan iblis. Ketika malaikat diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama benda yang diajarkan kepada Nabi Adam, maka malaikat jujur dengan ilmunya. Dia tidak berdusta. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي.
Dan ketika kami mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda ini, kemudian kami perintahkan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'iha, sebutkanlah nama-nama benda tadi yang diajarkan kepada Adam, in kuntum shadiqin, jika engkau orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan, maha suci engkau, kami tidak akan bisa mengetahui semua ini kecuali dengan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat jujur dengan ilmunya bahwa dia tidak punya apa-apa kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Beda dengan iblis laknatullahi alaih, ketika Allah meminta mereka untuk sujud kepada Adam. Allah katakan di dalam Al-Quran, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Qala ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin seorang yang lebih mulia diciptakan dari api harus sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Kesombongan iblis. Dia menutupi dirinya dari nilai-nilai kebenaran. Dia menyembunyikan ilmu yang diberikan oleh Allah, maka Allah usir dia dari surga. Dua makhluk Allah ini, malaikat itu jujur dengan ilmunya, adapun iblis menyombongkan diri dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jujur dalam perkataan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal kalian dan menghapus segala kesalahan kalian. Kejujuran. Orang-orang beriman diminta jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab yang Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan, Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 hal. Kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali 3 kali, kata Rasulullah. Yang kedua, yang berdua itu terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh bapaknya untuk melihat sesembahan-sesembahan mereka. Ketika Nabi Ibrahim ingin diperlihatkan kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka oleh bapaknya, apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku sedang dalam keadaan sakit. Artinya Nabi Ibrahim pada saat itu berbohong kepada bapaknya karena dia tidak ingin mau melihat sembahan bapaknya. Kebohongan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung Raja Namrud dan pengikutnya. Kemudian ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Maka kata Nabi Ibrahim, tanyakanlah kepada patung yang besar berdiri, karena di situ dia memegang kapaknya. Ini kebohongan yang kedua. Kemudian kebohongan yang ketiga yang dia lakukan, ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Fajir, yang suka wanita-wanita cantik, dia membawa istrinya Sarah. Sarah ini terkenal wanita yang cantik. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau engkau ditanya siapa engkau, maka katakanlah bahwa engkau adalah saudariku. Engkau adalah adikku se-Islam. Katakanlah nanti kepada raja seperti ini. Ini adalah cara Nabi Ibrahim bagaimana agar Sarah tidak ditangkap oleh raja yang fajir itu. Inilah kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kebohongannya karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dibenarkan dalam pandangan agama. Oleh karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap apa yang harus kita lakukan, harus yang kita katakan, maka harus berlandaskan kepada nilai-nilai kebenaran. Jangan sampai yang keluar adalah dusta di antara kita, akhirnya menghalalkan segala cara, merusak persaudaraan, merusak tatanan-tatanan moral, sehingga yang terjadi adalah permusuhan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jemaah Jummah rahimani wa rahimakumullah.
Yang keempat, yang terakhir adalah jujur dalam amal perbuatan. Bagaimana orang yang jujur dalam amal perbuatannya? Artinya amal perbuatannya selaras dengan niat dan amal saleh. Apakah amal perbuatannya itu dilakukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan amal perbuatannya itu ingin mengharapkan sesuatu, dalam artian ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Maka orang yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji, itu berarti dia telah munafik terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Orang yang jujur dalam amal perbuatannya, apapun yang ia lakukan adalah bentuk keikhlasan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena perintah agama yang ia lakukan itu adalah landasannya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh ibadah, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang jujur dalam amal perbuatannya, orientasinya adalah lillahi ta'ala. Mereka tidak akan mengharapkan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi orang yang terdepan jujur dalam keimanan, kita jujur dalam ilmu, kita jujur dalam perkataan, dan tentunya kita jujur juga dalam amal perbuatan. InsyaAllah dengan kejujuran ini, maka kita akan mendekati kepada nilai kebaikan, dan kebaikan itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.